Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk malam hari yang indah yang Tuhan sudah sertai hidup kami. Kembali pagi hari ini, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu ini akan terus menuntun bahkan mengajar kehidupan kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup yang menarik orang lain. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus 13 ayatnya yang ketiga sampai keempat. Demikian firman Tuhan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih yang dalam tulisan Paulus ini digunakan kata agape. Inilah refleksi terang Tuhan yang harus sampai kepada banyak orang. Bagaimana saya dapat menampilkan Yesus kepada orang lain? 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 berkata, God is love. Tuhan adalah kasih. Jadi, apabila kita mau belajar menampilkan atau memantulkan terang yang ada pada Yesus Tuhan kita perlu menampilkan kasih. Tapi bukan sekedar cinta, namun kasih yang dalam bahasa Greka disebut agape. Itulah kasih yang tidak mengharapkan apa-apa, seperti kasih seorang ibu. Jadi, ketika firman Tuhan menuliskan tentang kasih itu bukan sekedar sabar, tapi kasih itu suffers long atau long suffering. Inilah bedanya dengan cinta yang kita mengerti selama ini. Kasih yang Tuhan miliki dan yang sepantasnya tercermin melalui hidup kita adalah kasih yang tidak dapat menyerah atau batal hanya karena kita telah menjadi lelah. Tidak ada satu perkara pun yang dapat menghanguskan kasih agape itu, sebab kasih itu panjang sabar. Kemudian 1 Korintus 13 ayat yang keempat berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu murah hati. Love is kind. Dalam bahasa Inggris, kasih yang disebut murah hati itu disebut dengan kata kind. Juga bisa diartikan ramah, baik hati, murah hati. Itulah kasih agape. Roma 2 ayat yang keempat mengatakan kindness of God. Kebaikan, kemurahan hati atau kemurahan Tuhan. Itulah yang telah menuntun manusia kepada pertobatan. Orang yang belum mengenal Tuhan tidak akan tertarik untuk mengenal Tuhan kita apabila dia tidak tertarik melihat hidup kita, kesabaran kita yang memancarkan kasih yang ada pada Tuhan. Itulah yang akan menarik bagi orang lain untuk datang dan mencari Tuhan yang kita sembah. Pada zaman Zakaria, datanglah firman Tuhan demikian. Zakaria 8 ayat 16 sampai 17. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah
hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancangkan kejahatan dalam hatimu, seorang terhadap yang lain. Janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Apabila orang-orang yang telah diselamatkan itu berlaku demikian, kemudian Zakaria menubuatkan demikian. Zakaria 8 ayat 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu." Orang lain tidak akan tertarik untuk menyembah Allah kita apabila mereka melihat cara hidup kita yang tidak benar. Namun, apabila mereka melihat kasih Tuhan lewat hidup kita, mereka akan berjalan bersama kita dan mencari Tuhan bersama kita. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan mengingatkan hidup setiap kami untuk hidup dengan penuh kasih terhadap orang-orang lain, terkhusus buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Jesus loves you and so do I.